Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Anak-anak hebat yang insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran aktif kita dengan tema pertama di semester ganjil, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ingat ya, itu tema pertama kita, dan kita mulai dari subtema pertama, yaitu organ gerak hewan. Pada pembelajaran pertama kita hari ini ada muatan bahasa Indonesia dan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Ustazah harapkan setelah kalian belajar hari ini, kalian mampu menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar dan mampu menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf dengan tepat. Oke, kita lanjut mulai dari alat gerak hewan dan manusia. Masih ingat ciri-ciri semua makhluk hidup? Betul sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dapat digunakan untuk apa saja? Untuk memegang, untuk berlari, berenang, memanjat, dan banyak lagi yang lain. Alat gerak manusia terdiri dari dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif terdiri dari otot, alat gerak aktif terdiri dari otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Terus, bagaimana kita menentukan ide pokok sebuah paragraf? Nah, kita harus paham dulu apa itu ide pokok. Ide pokok merupakan inti dari sebuah permasalahan atau suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut dengan juga ide pokok pikiran atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok saja. Untuk dapat menentukan ide pokok, maka kita harus membaca teks tersebut dengan keseluruhan, dengan seksama. Kemudian menentukan satu kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Nah, ide atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf itu dapat ditemukan atau diletakkan di beberapa tempat. Nah, ada dan letak dari ide pokok atau kalimat utama itu menentukan jenis dari paragraf tersebut. Apa saja jenis dari paragraf? Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama ada di awal kalimat. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir adalah paragraf deskriptif dan naratif, di mana pikiran utamanya menyebar di seluruh paragraf, atau boleh dikatakan tidak memiliki kalimat utama. Oke, bagaimana? Agak terlalu cepat Ustazah menjelaskan? Tidak apa-apa, jika kalian merasa tidak jelas, belum jelas, maka kalian boleh mengecek Ustazah, boleh bertanya melalui WA atau video call. Nah, setelah tadi penjelasan Ustazah terkait ide pokok dalam sebuah paragraf, Ustazah harapkan kalian membaca paragraf tentang gurita di buku kalian masing-masing. Ada di halaman 5. Setelah kalian membacanya dengan baik, dengan seksama, kemudian kalian tulis ide pokok paragraf tersebut, baru boleh dikirimkan ke Ustazah. Siap? Oke, alhamdulillah. Jika kalian sudah siap, maka alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Dan semoga saja kalian mampu mampu mengikuti penjelasan Ustazah, mampu mencerna semua yang Ustazah jelaskan, dan tetap bersemangat untuk pembelajaran berikutnya. Ustazah harapkan semoga saja besok kita bertemu dalam kondisi yang sehat. Insyaallah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kotak.